Tema hari ini sesuai dengan teks yang kita baca tadi di ayat yang ke-14. Ya, Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Yesus berkata demikian. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Teks yang kita baca tadi adalah perumpamaan, ya. Perumpamaan tentang kerajaan surga, di mana seorang raja sedang mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya. Nah, saudara, dalam teks ini kalau kita baca, saudara, bahwa ini raja ini telah mengundang orang ke pesta perkawinan anaknya. Nah, setelah diundang, kok ini nggak datang ya? Kayak gitu. Lalu dia menyuruh pelayan-pelayan, servants, pergi, panggil para undangan ini. Nah, mereka pergi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di dalam ayat yang ketiga, nah, saudara perhatikan, ia menyuruh, ini hamba-hamba di sini pakai ya, atau servants ya, pelayan-pelayan, memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, ini pertama, tidak mau datang. Oke. Lalu ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah tersedia. Lembu-lembu, jantan, dan ternak piaraku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Lihat, raja ini menyiapkan resepsi yang mewah. Betul? Itu makanan yang mewah. Karena di sini disebut ada binatang-binatang yang disembelih sebagai jamuan. Ya betul, kalau kita mengundang orang di dalam pesta perkawinan, kita tidak menyiapkan makanan yang dikatakan makanan yang oke lah, baik gitu kan. Kalau yang kaya pasti akan menyediakan yang lebih mewah lagi ya makanannya. Saya pernah kita diundang ya ke satu anak muda nikah ini yang pertama kali diundang ke Hilton. Nah, kalau orang sudah 30 tahun yang lalu ya, ini anak muda nikah ini, saya hamba Tuhan masih penginjil, ya diundang ke sana pernikahannya, ini mewah sekali pada zaman itu. Ini anak orang kaya, ya kan? Lalu kita bilang makan apa ya? Makannya ala Eropa. Salmon. Pertama kali makan salmon. Gimana cara makannya? Ada cara-caranya. Waduh, ini salmon nih dan daging-daging lain ya. Mewah sekali lah kita mengatakan, saudara ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka yang telah diundang, telah dipanggil oleh pelangi, yang pertama kan mereka tidak mau datang. Nah, kemudian saudara perhatikan di ayat yang kelima, mereka menganggap enteng ya tentang panggilan undangan itu. Karena apa? Karena ada urusan bisnis. Betul nggak di ayat yang kelima? Saudara perhatikan. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ya, anggap enteng lah. Ada yang pergi ke ladangnya. Ini urusan bisnis, kan? Ada yang pergi mengurus usahanya. Ya tentu daganglah apa bisnis juga. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Nah, jadi ini raja ini sudah mengundang, yang diundang tidak mau datang, yang diundang cuek, kan begitu. Karena ada alasan apa? Ya, ladang saya lagi mau panen, ya kan? Ada usaha bisnis yang lain dan sebagainya, alasan-alasannya. Dan ada yang lain lagi, buat kejahatan, membunuh orang, ya kan? Di sini di ayat yang kelima, saudara bisa ayat yang
Yang kelima itu ya. Nah, dan mereka membunuh juga ya. Ayat 6 maksudnya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, nah, menyiksanya dan membunuhnya. Yang buat jahat. Setelah didengar oleh raja itu murka, marah di ayat ke-7. Lalu kota-kotanya itu dibakar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, konteks dalam undangan ini oleh raja ini tentang kerajaan surga ini, konteksnya adalah untuk orang Yahudi ya. Saudara harus lihat konteksnya ini. Kisahnya, perumpamaan ini sebenarnya diberikan kepada orang Yahudi. Ya, Tuhan mengundang mereka. Ya, dengan cara apa? Nah, kalau saudara lihat itu ya Tuhan selalu ya mengirim ya para nabi-nabi kepada umat Tuhan supaya mereka apa? Supaya mereka ini sebenarnya dalam arti pemahamannya itu ya mereka itu diundang kembali kepada Tuhan Allah, ya gitu kan? Kembali kepada Tuhan, gitu. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini, saudara? Ya mereka cuek, nggak mau lah. Apa kembali kepada Tuhan nggak mau, gitu ya? Bahkan nabi-nabi yang dikirim itu mereka bunuh. Mereka bunuh loh. Nah, coba kalau kita lihat itu di Matius pasal 5 ayat 12. Sangat jelas ya. Nah, ini konteksnya orang Yahudi ya. Kita lihat Matius 5 ayat 12. Nah, di sini mengatakan demikian ya. Ayat 12 ya. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Ini ada semacam nabi-nabi yang ya dianiaya ya. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi kan. Yang Tuhan kirim itu. Nggak mau mereka. Mereka membunuh nabi-nabi Tuhan. Oke. Nah, saudara, kalau kita lihat konteksnya ini juga sebenarnya adalah Tuhan Yesus yang hadir ya untuk bangsa Israel. Dia itu mengundang orang Yahudi untuk apa? Supaya percaya kepada Yesus sendiri adalah anak Allah. Nah, maksudnya percaya itu untuk apa? Supaya mereka itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Percaya. Nah, undangan itu adalah undangan ya tentu Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Masih ingat khotbahnya Pak Jem kemarin ya? Memang ini khotbahnya apa nama itu ya? Aplikasinya adalah undangan di mana Yesus mengundang orang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Nah, ini adalah undangan panggilan keselamatan kepada orang Yahudi. Ya? Nah, jadi yang beban berat itu siapa? Yaitu orang-orang yang berdosa itu, yang hidupnya beban berat. Ya? Datang kepadaku, percaya kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan. Nah, ada kata satu kelegaan. Coba kita kembali lagi ya ke Matius pasal yang ke-11 ya, ayat 20. Ayat yang ke mana ini? Oke, ayat yang ke-28. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu ya. I will give you rest. Nah, rest itu artinya apa? Jiwanya, rohnya akan rest. Akan restnya di mana? Biasanya kalau ada orang mati kan kita mengucap bela sungkawa ya. RIP ya. Rest in peace. Ya, orang-orang yang mati rest in peace. Sekarang kita mengatakan ini sungguh-sungguh rest in peace nggak? Rest in peace-nya di mana? Di satu tempat, gitu loh. Ya, yang disediakan oleh Tuhan, rest in peace. Nah, di mana kita akan rest in peace, saudara? Ya, tentu nanti akan di surga. Di surga maksudnya kerajaan surga. Nah, sekarang begini. Nah, mengenai kerajaan surga adalah kerajaan yang bisa dilihat. Nah, di sini perumpamaan bukan kerajaan surga. Jadi harus dibedakan kerajaan surga dengan kerajaan Allah.
Nah, apa bedanya? Kerajaan surga adalah satu kerajaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Yahudi. Di mana Yesus akan memberi mereka rest nanti. Rest di mana? Di kerajaan surga. Nah, kerajaan Allah adalah kerajaan rohani, a spiritual kingdom orang bilang. Nah, kerajaan surga adalah satu kerajaan yang bisa dilihat secara fisik. Ada wilayah, betul nggak? Ada rakyat dan ada rajanya. Nah, itu namanya kerajaan surga. Nah, di mana kerajaan surga ini? Nah, saudara, Yesus datang ke bangsa Israel, ke bangsa orang Yahudi, dia menawarkan kerajaan surga itu. Menawarkan artinya kan dia kan mau menawarkan, mau mengundang mereka, hey, you come to me. Hey, you come to the pesta. Pesta itu sebenarnya adalah satu gambaran sukacita. Ya kan ya loh, orang yang pergi ke pesta kan untuk apa? Ya orang ucapkan selamat, happy, seneng, happy. Happy masuk ke mana? Ya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Anda sampai di sana, ya bukan di sana Anda akan diberikan rest ya, rest in peace. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat, saudara, di dalam konteks ini, jadi penawaran kerajaan surga kepada orang Yahudi ini supaya mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, ini adalah kabar baik kepada orang Yahudi. Nah, saudara coba kita lihat. Waktu Tuhan Yesus datang kan, dia menawarkan kerajaan surga. Nah, sebelum Yesus menawarkan kerajaan surga ini, ada satu orang yang dipakai Allah untuk memperkenalkan Yesus kepada orang Yahudi. Dan dia juga menyerukan seruan undangan itu kepada orang Yahudi. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Ya kan? Yohanes itu apa yang dia beritakan? Memang dia menyampaikan berita sukacita loh. Apa yang diberitakan? Dia mengatakan juga, bertobatlah. Di Matius pasal 3 ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebab kerajaan sudah dekat. Apa itu kerajaan surga? The kingdom. Yang bisa dilihat, dirasakan. Ini kingdom. Tapi you harus bertobat loh. Nah, memang Yohanes kemudian dia memperkenalkan Yesus kepada orang Yahudi. Bahwa Yesus yang datang dibaptis itu adalah anak domba Allah. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak Allah. Orang Yahudi tahu, mengerti pemahaman kata anak Allah. Kenapa? Karena Allah Bapa ya telah berjanji akan mengirim Sang Mesias, juru selamat yang disebut dengan anak Allah. Maka itu Yohanes Pembaptis mengatakan dia menyebut Yesus anak Allah itu anak domba Allah. Sama pengertiannya. Anak domba Allah itu artinya Yesus akan mati menanggung atau menghapus dosa dunia ini. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Yohanes sebenarnya ya yang diutus Allah untuk ya mengundang orang Yahudi. Hey, you harus bertobat. Arti kata bertobat, percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada anak domba itu. Ya, Yesus yang datang itu. Dia adalah anak Allah. Nah, saudara, setelah Yesus dibaptis, kan dia dicoba 40 hari 40 malam di padang gurun ya.
Setelah selesai, Yesus menampakkan diri. Nah, sekarang Yesus sendiri yang menampakkan diri ke publik. Apa yang disampaikan? Berita yang sama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kata kerajaan surga. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi berita yang sama, kerajaan surga. Jadi ini menawarkan, ya, mengundang mereka, you datang, bertobat, percaya, sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya, saudara, Yesus mau memberikan kerajaan surga kepada mereka jika mereka mau bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka menolak Yesus. Dan akhirnya dilihat, Yesus disalibkan. Mereka menolak Yesus. Nah, ini yang pertama ya, kita lihat dalam kisah cerita ini. Mereka menolak Yesus. Nah, karena penolakan Yesus, saudara, maka Injil, berita tentang keselamatan, itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, waktu Tuhan Yesus mati kan naik ke surga. Dan dia memberitakan atau memberikan amanat agung kepada muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, saudara, kita lihat kerajaan surga yang ditawarkan kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, itu tidak diwujudkan pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka menolak Yesus. Itu ditunda. Akibatnya keselamatan anugerah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Yesus waktu mau naik ke surga, dia memberikan amanat kepada murid-muridnya supaya mereka pergi untuk memberitakan Injil kepada manusia di seluruh dunia. Nah, saudara, jadi kita lihat undangan pertama kepada orang Yahudi ditolak. Nah, sekarang konteks ini kita bisa aplikasikan dalam penginjilan. Bahwa keselamatan ini yang Tuhan berikan kepada bangsa lain ini adalah juga satu undangan. Berita, Injil, mengundang orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kan begitu. Ya, Injil ini terus diberitakan. Ya. Apa yang terjadi, ya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita lihat bahwa banyak orang, ya, orang non-Yahudi ya, bangsa lain yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Ya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi mereka nantilah inilah yang mereka ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti satu hari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita masuk ke dalam surga, nanti juga akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang kan begini. Kalau saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus, Anda meninggal mati itu you rest in peace di mana? Nah, ini banyak penafsiran. Oh, di satu tempat. Adanya istilahnya doktrin sleep. Orang tidur, nggak tahu di mana. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang kudus perjanjian lama, mereka yang selamat, mereka itu ditaruh di dalam pangkuan Bapak Abraham. Masih ingat ceritanya orang kaya dengan Lazarus yang mati? Yang Lazarus dan orang kaya berada di dalam istilahnya perut bumi, terjemahan TB ya. Kalau King James pakai di jantung bumi, itu ada dua tempat. Satu tempat paradis di pangkuan Abraham, yang satu lagi tempat itu adalah tempat penderitaan. Nah, jadi mereka disimpan di sana sementara. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit, orang-orang kudus yang PL itu
akan dibawa, dilepaskan masuk ke dalam surga. Nah, kita bayangkan surga. Kita sudah belajar ya mengenai surga, kan ada 3 tingkap ya. Surga itu adalah langit pertama, itu adalah yang ada di udara, yang dimana burung pesawat terbang, kita melihat itu semuanya heaven kalau bahasa Inggris. Kita mengatakan langit, sky. Kemudian yang kedua itu adalah angkasa luar, di mana bintang bulan bertebaran. Kemudian ada lagi yang yang ketiga itu adalah tempat kediaman Allah. Itu surga nggak? Surga, saudara. Nah, sekarang orang-orang yang mati kemana? Di surga. Nah, satu hari, bila Injil ini, Injil yang diberitakan oleh orang-orang percaya, oleh gereja-gereja Tuhan, itu ada sebagai undangan itu loh. Ya, undangan kepada mereka. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Karena itu, saudara-saudara, bahwa Injil ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi, dan dunia ini akan berakhir. Nah, sekarang kan Injil terus diberitakan. Kapan berakhir? Kita tidak tahu. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan ya, di dalam Matius yang pada 24 ya. Orang-orang yang diberitakan, akan diundang untuk percaya kepada Tuhan itu ya, itu seperti zamannya Nuh. Kenapa bisa seperti zaman Nuh, saudara? Kenapa? Manusia ini nggak peduli. Manusia ini, coba kita lihat. Di Matius pasal 24, ayat yang ke-37. Mari kita lihat. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya kan? Nah, sekarang kan kita memberitakan Injil terus kepada orang dunia ini ya. Bukan hanya kita. Ada orang percaya, ada misionaris dan sebagainya. Gereja-gereja Tuhan terus mengumandangkan ya kan, penginjilan ya. Nah, kemudian ayat ke-38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, jadi maksudnya begini, saudara ya. Ini kan kita kan memberitakan Injil ya, memberitakan penginjilan kepada dunia ini ya. Sama dengan konteks ini. Cuek-cuek. Apa itu gereja? Nggak mau mendengar. Cuek. Yang penting makan dan minum. Saudara, Tiongkok sekarang menjadi negara makmur ya. Semua menyadari itu. Kalau saudara lihat di YouTube, di Tiongkok itu kalau orang makan itu, luar biasa ya. Pesta pora. Minum dan makan. Kenapa? Karena sudah banyak duit. Makan pesta pora. Makan dan minum. Nah, ini adalah faham orang-orang dunia. Makan dan minum ini adalah ciri karakternya adalah happy senang. Nah, makan minum. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus pasal 15 juga ada namanya filsafat Epikurean yang mempunyai filsafat begini. Mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Nah, ini zamannya Paulus itu loh. Orang-orang Epikurean, filsafat, orang juga yang punya duit punya. Yang penting kita happy senang. Nah, dan juga sifatnya hedonis. Ya, hedonis ini artinya pokoknya yang kita suka mau memenuhi semua nafsu kita. Nah, zaman sekarang itu sama. Nggak ada bedanya, saudara-saudara ya. Ya, punya faham makan dan minum besok kita mati. Ya, hedonis mau menyenangkan nafsu manusia, memuaskan nafsu manusia, kawin dan mengawin. Nah, bukan hanya itu, saudara. Kalau kita perhatikan keadaan dunia ini kan semakin hari kan manusia itu mau berlomba-lomba ya, mencari apa ya? Ya, mencari uang dan sebagainya. Uang itu jadi mamon. Oh yes, saudara.
Injil apakah pernah didengar? Ya, pasti. Pasti kalau di kota besar di mana-mana kan ada berita Injil. Melalui TV ada, melalui radio, melalui traktor semua ada. Jadi penginjilan itu dalam segala hal, saudara-saudara ya. Apa yang terjadi? Oh, sesuai dengan apa yang Yesus katakan sini, ya mereka nggak peduli. Tak peduli, saudara-saudara ya, tidak peduli. Oke. Nah, jadi satu hari nanti setelah penginjilan ini dipanggil, diberitakan Injil tidak mau. Kalau sudah waktunya, Injil sudah selesai, gereja akan diangkat. Gereja Tuhan diangkat dari bumi ini, ya, dan dunia akan masuk ke dalam penderitaan besar. Ya, termasuk orang-orang ini nggak mau terima ini, nggak mau cuek-cuek ini, akan masuk ke dalam penderitaan besar. Kesukaan besar selama 7 tahun. Termasuk siapa? Orang Yahudi yang tolak Tuhan Yesus itu. Akan masuk di situ. Nah, orang-orang yang menolak Yesus sama akan berada di situ. Nah, saudaraku yang saya kasih, setelah selesai 7 tahun ini, 7 tahun, masa 7 tahun, di mana Yesus Kristus akan turun ke bumi untuk mengalahkan setan dan pengikutnya. Dan dia akan memulihkan kembali kerajaan Israel kepada mereka. Dan Yesus akan menjadi raja orang Yahudi, oh yes, dan menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara dan saya yang telah menerima kasih anugerah Allah, itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, ingat ya, sebagai Tuhanmu dan Allahmu, kita akan diselamatkan. Nah, ini ada masalah problem, saudara ya. Banyak orang Kristen mengaku diri Kristen, tapi mereka tidak mau percaya Yesus itu adalah anak Allah atau Allah. Dan juga ada yang tidak mau percaya Yesus adalah Tuhan. Kan aneh ya. Kita anggap mereka itu aneh. Saudara-saudara. Mana katanya Yesus pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Saudara pernah baca nggak satu ayat? Saya adalah Tuhan. Banyak orang lupa. Coba kita lihat di Matius pasal 21. Saya baca-baca ada satu ayat. Nah, saudara, coba kita lihat. Ada satu ayat. 21. Ya. Mari kita lihat di ayat yang ketiga. Nah, ini kan begini. Yesus kan lagi mau pergi ke Yerusalem ya. Ya, ke bukit pergi mau ke Yerusalem ya. Nah, di sini dia mengatakan gini, kita baca ayat 2. Kata Yesus, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya akan ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Nah, ayat 3, saudara perhatikan. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ada satu kata loh. Banyak orang nggak sadar kan? Lihat Yesus sendiri ngomong. Ya, the Lord has need of them. The Lord, Tuhan. Yesus mengatakan, Tuhan. Yesus yang akan mengendarai keledai itu siapa? Tuhan. Dan apa? Raja. Kalau saudara baca lagi, He's the King come to the Jerusalem. Saudara bisa baca ya di ayat yang ke-10. Nah, saudara lihat. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah nabi. Ya, dia sebut nabi dari Nazaret di Galilea. Oke. Nah, kemudian ayat yang kita baca lagi ya, ada satu lagi ya.
Ayat yang ke mana ini? Ke-14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya. Dalam bait Allah itu mereka disembuhkan olehnya. Tapi ketika imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Ya, dan hati mereka sangat jengkel. Itu orang Farisi ya. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepadanya, aku dengar, belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi. Nah, anak-anak menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Oke. Nah, kemudian ada satu kata lagi, dia sebut raja itu adalah di ayat yang ke mana ini? Rajamu telah datang ya. Oke, ayat 5 baca. Mari kita baca ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Yesus siapa? Tuhan, Yesus raja, Yesus nabi. Tiga jabatan. Nah, saudaraku, kalau saudara orang Kristen tidak percaya Yesus adalah Tuhan, waduh, gimana saudara bisa masuk ke dalam kerajaan surga ya? Dan saudara tidak percaya Yesus adalah Allah, bagaimana saudara bisa masuk surga? Tidak mungkin. Kenapa? Karena saudara kalau mau pergi ke pesta harus pakai baju pesta. Dalam kisah tadi, ini orang-orang yang dipanggil itu banyak yang tidak layak. Kemudian dipanggil lagi orang-orang yang baik dan jahat. Dan dalam pesta ini banyak orang. Tapi ada satu orang yang masuk ke dalam pesta tidak pakai baju pesta. Lalu dia dibuang. Why? Kenapa? Nah, ini menandakan saudara banyak orang-orang bangsa lain percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan iman, percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja, yes. Yesus adalah Nabi, yes. Yesus adalah Allah. Tapi yang satu nggak mau. Pokoknya aku mau masuk pakai saya punya. Pakai ilmu saya. Pakai agama saya. Dan pakai cara saya. Tidak, kata Raja itu. Suruh hambanya, suruh keluar. Pelayan ini siapa? Pelayannya itu kalau kita gambarkan itu adalah seperti malaikat itu ya. Bawa dia pergi. Seperti orang kaya itu, malaikat itu bawa si Lazarus pergi pangkuan Bapak. Gitu? Orang kaya jiwanya dibawa oleh malaikat pergi ke mana? Ya ke tempat itu, tempat penderitaan itu, saudara. Nah, banyak orang mau pakai caranya sendiri, nggak mau pakai caranya Tuhan. Gitu? Puji Tuhan, kita orang-orang yang berdosa, tapi kita percaya Yesus, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara saya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya atau kita heran ya, banyak orang Kristen masih nggak mau percaya Yesus itu Tuhan, tidak mau percaya Yesus Allah. Di mana lagi kita bisa dapat kata Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Allah? Pernyataannya Thomas. Tadi dia nggak mau percaya. Kalian lihat hantu, kalian lihat lantu katanya. Waktu Yesus menampakkan diri, dia gemetar, dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Di mana itu? Di Yohanes pasal 20 ya. Coba kita lihat saudara. Benar nggak? Nah, ini bukan ngomongan saya ya. Ini firman Tuhan loh. Kalau saudara sebagai orang Kristen katanya masih nggak mau percaya, gimana Anda bisa masuk surga? Nggak mungkin kan? Ya nggak? Tidak mungkin. Loh? Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-28. Ayat 28 ya. Ini Thomas menjawab. Dia jawabnya apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus siapa? Tuhan nggak? Yes. Yesus Allah? Yes. Yesus anak Allah? Oh yes. Di mana lagi kita dapat? Yesus itu adalah Tuhan. Di Filipi kan segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan ya. Yes. Nah, makanya Paulus mengatakan ya, orang yang menerima Yesus, percaya Yesus, ya kan? Percaya dengan hati,
Nah, mengaku dengan mulut diselamatkan. Very simple. Di mana kita dapat ayat ini? Di Roma 10 ayat 9-10. Yesus Tuhan nggak? Yes. Kamu harus mengaku Tuhan loh. Kalau you nggak mengaku gimana masuk surga? Nggak mungkin ya. Nah, kita lihat lagi. Lihat lagi di Roma pasal yang ke-10. Nah, ini ayat yang kita coba harus hafal ya. Nah, kita lihat di ayat yang ke-9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini banyak orang bilang, Pak, ini bukan Tuhan, di sini harus Tuhan. Hai, Anda sudah mendiskreditkan Yesus sebagai Tuhan, sama dengan kita pakai halo Tuhan, Tuhan Smith, Tuhan Michael. No, Yesus adalah Tuhan di atas Tuhan. Nggak bisa kita pakai Tuhan di sini. Ini Tuhan menunjukkan jabatan. Dia adalah Tuhan, ya kan? Apalagi mengatakan sini, kan? Dan percayalah dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Akan diselamatkan loh. Benar-benar diselamatkan. Kan begitu. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ditegaskan kembali, saudara. Nah, sekarang begini. Orang yang bisa masuk ke dalam pesta perkawinan itu siapa? Ya, orang yang menerima undangan dong. Orang yang menerima undangan artinya orang yang percaya. Nah, percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang Yahudi harus percaya Yesus adalah anak Allah. Kalau nggak percaya, bagaimana bisa masuk? Nggak mungkin. Nggak, saya nggak percaya. Aku mau pakai saya punya. Beda. Pakai baju dia punya. Custom. No, harus pakai baju pesta yang Tuhan punya. Makanya itu dalam cerita ini kan, satu orang yang tidak pakai pesta perkawinan akhirnya dibuang keluar. Tidak masuk ke dalam surga. Nah, saudaraku, apakah saudara yakin sungguh-sungguh telah menerima, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu dan Allahmu? Nah, jika saudara percaya, puji Tuhan, nanti satu hari kita akan bersama-sama dengan para kudus masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang orang yang sudah mati ada di mana? Ada di surga. Satu hari mereka nanti yang sudah mati ini, dan kita yang masih hidup, kita akan di-rapture sama-sama menerima pahala di dalam kursi penghakiman Kristus. Masih ingat kemarin itu minggu? Nah, Tuhan Yesus turun bersama dengan para kudus. Yudas pasal 1 itu. Kemudian dia mendirikan kerajaan surga yang disebut kerajaan 1000 tahun. Atau disebut milenium. Milenium itu sebenarnya artinya bahasa Latin itu 1000. Coba jangan bingung ya. Ada orang, apa itu kerajaan milenium, Pak? Bukan kerajaan milenial ya. Yang sekarang kan ada milenial sama dengan Gen Z ya. Enggak. Milenium itu artinya 1000 tahun. Kenapa Bapak percaya 1000 tahun? Saya tidak percaya, nggak ada. Percaya 1000 tahun ada di gereja. Wah, saya bilang, di gereja? Di gereja lihat sekarang kacau balau. Woi, pendetanya kaya raya, jemaatnya miskin. Kan begitu, ada ngomong begitu kan. Karena perpuluhan masalahnya. Doktrinnya kacau. Saling menyindir, saling perang doktrinal. Kan itu gereja. Ada damai, ada 1000 tahun. Nggak ada. Hanya dalam hati, yes. Ada di hati orang yang percaya itu ada damai. Tapi yang disebut damai sejahtera di atas bumi ini, seperti pesan malaikat ini, telah lahir sang juru selamat. Damai di bumi, yes. Yesus mau datang memberikan damai itu, kerajaan 1000 tahun kepada orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi menolak. Nah, sekarang nanti kalau gereja di rapture, kita turun bersama Yesus, ya dia akan mendirikan kerajaan surga 1000 tahun. Saya percaya kenapa? Sesuai dengan Alkitab di Wahyu pasal yang ke berapa? Ingat? 20.
Iya dong, masa nggak percaya Alkitab? Nggak, saya lihat teman-teman kita yang lain itu, yang katanya sekolah doktrin, teologi ya, tapi nggak percaya ini. Mereka percaya hanya ada di gereja, tapi saya tanya di gereja mana? Di mana gereja ada damai sejahtera? Nggak ada. Tidak ada, saudara. Nah, kita kembali ke Wahyu yang pasal yang ke-20. Sangat jelas. Ya kan? Saudara bisa baca di sana kan? Ya, mengatakan demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, wah, yang menipu orang itu tuh, si naga tua itu, iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, ya, dan seterusnya. Nah, saudara akan melihat. Kalau saudara membaca lagi, ada beberapa kali mengatakan 1000 tahun, 1000 tahun ya di dalam pasal ini. Ya, maksudnya apa? Di rantai 1000 tahun dan Yesus akan menjadi raja selama 1000 tahun, di mana iblis tidak boleh lagi menipu orang, ya, tidak boleh lagi membunuh orang, nggak boleh. Tapi ada damai sejahtera ketika Yesus memerintah. Nah, Anda percaya akan pergi ke sana nggak ya? Anda percaya? Amin ya. Amin. Kita akan pergi ke kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.